Okay, welcome to Brands, Brews, and Bros, the podcast where marketing bros talk about the latest trends in branding over a selection of brewed coffee. Untuk episode Untuk episode kali ini kita didukung oleh Watermelon Smash dari Fugol. Didukung maksudnya pakai kopi mereka, bukan di endorse ya. Makanya di sini. Oke. Kali ini di Marketing Podcast ini ada 4 bros gitu yang akan cerita mengenai hal-hal yang berhubungan dengan brand. Dimulai dengan Rene, silakan Pak Rene. Halo, saya Rene. Saya lebih dari 15 tahun ini jadi konsultan branding and communication strategy untuk berbagai brand. Surya. Hi, I'm Suryo. I'm a researcher and pengamat sosial. Mandy. Halo, saya Mendiola. Saya brand experience designer dan konsultan. Sudah lebih dari 15 tahun ini. Dan sudah menangani brand multinasional dan nasional juga yang ada di Indonesia maupun di mancanegara. Dan aku Bayu, fokus di brand strategy, business strategy, and marketing strategy. Dan kita akan bahas banyak mengenai marketing trends, branding trends. Di episode sebelumnya kita bicara marketing trends yang terjadi tahun 2024. Check out that episode if you haven't seen it. Termasuk di branding Jaguar dan lain-lain. This episode kita mau bahas mengenai 2 hal. About the power of product packaging and about the media landscape di Indonesia. Pertama kita bicara mengenai the power of product packaging ya. Ini interesting banget ya, karena kita emang lihat seberapa kuat si product packaging. Kita ada satu case study menarik ya. Mungkin nanti Pak Mandy ya sebagai orang desain, Bro Mandy sebagai orang desain mungkin bisa komentarin. Oatly, tentu semua orang juga pernah dengar Oatly kan ya. Oatly itu dia berhasil mempositioningkan diri dengan kuat sehingga dengan product packagingnya sehingga capture growth yang luar biasa. Growthnya seperti apa? Beberapa estimate mengatakan dia menaikin salesnya sebesar $813 juta. Wow. Incredible ya. Yeah. Who is Oatly? Founded di 1985. It's a Swedish brand. Gak banyak yang tahu itu Swedish brand, because that's not important to the positioning. Kirain Amerika ya? Kirain Amerika gitu. Karena dia suksesnya katanya decision di tahun 2016 dia rebranding, scrap old design-nya yang boxing segala macam, masuk ke yang lebih bold dan lebih modern. Dan dia switching dari Swedish tulisannya Swedish menjadi English gitu ya. Part of the positioning shift bahasanya yang dia lakukan ya luar biasa gitu ya. Jadi dan yang paling hebat dia masuk ke niche market. Ada yang tahu apa? Specialty coffee, gitu. Dimana udah pergeseran semua yang pakai kafe-kafe itu masuk ke. Oh, pantesan ya kalau sekarang kita pergi ke kafe seringkali susunya apa mas? Mau oat atau? Jadi emang dia fokusnya lebih B2B gitu ya dari yang sebelumnya B2C. Sebagai driver utama. I see. Interesting kan, nanti bisa juga channel itu membantu kita untuk mempromot ke greater market. Gitu. Kalau Pak Mandy sendiri pernah melihat desainnya, mungkin ada komentar mengenai produk packaging di change. Tapi sebelumnya kalau kamu suka marketing, communication, branding, dan insight, jangan lupa klik subscribe dan follow kita. Mantap. Oke. Sebelum saya dipotong secara kasar oleh Rene tadi, kita mungkin minta pendapat dari Mandy gimana mengenai product packaging yang udah pernah lihat, udah pernah ngamatin juga kan, gimana Man? Menarik ya karena dia sangat boleh dibilang revolusioner ya. Sebelumnya kan namanya susu itu selalu ya ngasih lihat produknya, ngasih lihat sapi, ngasih lihat dan sebagainya. Ya. Queuing-nya tuh udah Queue sapi ya. Udah kelihatan lah gitu. Dan yang mungkin yang bikin tren di susu itu kan brand-brand besar lah, maksudnya ya kita sebut dari P&G, Unilever dan sebagainya yang biasanya jadi kayak trendsetternya desain lah, dan dia bisa lumayan disrupt lah. Jadi maksudnya sebelum ada yang packaging yang kelihatannya mungkin desain itu sebelumnya mungkin dipakai di fashion atau di di dunia yang bukan di F&B gitu ya, bukan di dunia FMCG lah gitu kan. Terus lalu tiba-tiba dia pakai itu dikeluarkan jadi kayaknya beda gitu. Ya contohnya packagingnya warna abu itu kan. Abu itu kan warna yang jarang ya.
buat makanan mungkin dulu tuh ditabuhkan iya, kan kayak gitu. melanggar pakem gitu. Melanggar pakem gitu. Tapi didobrak aja gitu. Dan emang mungkin ada kalau secara itu kan secara desain, tapi secara marketing juga ada apa namanya, ada namanya gelombang yang besar yang dimana orang pengen sehat atau ya kan betul. pengen minum susu tapi apa nggak bisa yang fresh milk kan, misalnya yang laktosnya gitu kan, relaktannya sama itu. Jadi emang apa namanya, jadi kayak emang cocok gitu ya, dia memakai desain yang sangat lifestyle tuh, jadi emang sangat cocok gitu. Tapi it's quite interesting ya. You're a Swedish brand gitu ya. Udah Swedish, unik lagi, oat gitu ya. I mean everybody else is doing apa ya, sapi atau susu goat milk or something gitu ya. You're doing oat milk gitu ya. Or soy milk. Soy milk is also pretty common gitu kan. And somehow you can position your brand for a very unik juga gitu untuk specialty coffee gitu. Kepikiran dari mana gitu? It's like quite interesting. Menurutku secara strategik dia pinter sih, tidak mau terlalu Swedish. Siapa yang ngedengerin Sweden kepikirnya oat? Gak ada kan? Yeah. It's not a brand, it's not a name that is known for oats. Gitu. Jadi nggak ada gunanya juga dia mengangkat. Nggak ada brand originnya ya? Nggak ada brand originnya, nggak perlu gitu ya. Yang penting dia bold ngomong oat kan. Oatly namanya juga udah bagus kan. Karena namanya bagus sih, kenapa nggak tulisannya Oatly aja gede-gede gitu ya di produk packagingnya. Jadi dia nggak takut di situ. Yang menarik juga mengenai positioning untuk strategi adalah dia masuk ke specialty coffee itu ya. Specialty coffee sebagai, kalau aku ngeliat nih smartnya adalah kalau kita digunakan di coffee shop, orang lihat akan ngomong coffee shop aja pakai, kenapa gua nggak mau pakai gitu ya. So it's like an endorsement, meskipun kita nggak bayar endorsement, strategi gitu ya. Jadi kan banyak kan sering popularity yang kedongkrak gara-gara dipakai di kafe-kafe besar misalnya. Kalau kita ngeliat mungkin Pristine juga in a way dulu ya. Pristine pada saat rebranding bentuknya bagus karena botolnya bagus, banyak kafe yang pakai Pristine gitu. Offering instead of the brand yang terkenal pada saat itu mungkin Aqua ya. Jadi kita seolah di-endorse oleh kafe bahwa this is a good brand. Jadi ingat yang episode sebelum ini kita ngobrolin Labubu di-endorse tanpa bayar endorse ya? Iya betul. Tapi dia bukan cuma orang yang dikejar, tapi the whole industry yang dikejar. Sehingga Ini di-endorse channel malah, di-endorse oleh seleb gitu ya. Terus channel. Quite interesting. Very interesting. So jadi bukan cuma masalah packagingnya ya. Jadi sebenarnya juga selalu ngomong dari dulu packaging itu kan bukan masalah desain, estetis saja ya. Sebab strategically bagaimana kita menyusun packaging itu untuk masuk ke segmen kita dan ke messaging yang kita angkat. Ada semiotik yang dibangun ya di situ. Jadi Yes. tapi yang menarik juga mungkin baristanya itu ya. Maksudnya barista itu kan suatu yang keren kan saat ini ya. Maksudnya ketika dia bilang kopi bukan buat ngopinya aja, tapi ketika dicampurnya itu ada kesan kerennya gitu. Menurut lu gimana, Bay? Oh, iya. Interesting ya. Nah, maksudnya lifestyle yang keren gitu loh. Betul, iya nggak sih? Jadi kalau part of coffee, setidaknya coffee yang additional second wave ya. Kalau kita kan ini third wave. Ya. Asik. Black coffee yang V60 brewed. Cuman kalau yang second wave yang populer sekarang dipopulerkan oleh Starbucks, dibawa ke berbagai negara itu kan Italian style coffee kan ya. Dimana lebih banyak espresso based coffee. Nah, tapi yang lebih artisan sepertinya itu yang ada kopinya kan, latte art, segala macam, cappuccino segala macam. Itu jadi seninya itu justru di susunya. Susu bukan hanya supaya tidak terlalu pahit, tapi juga part of the art. Sehingga Oatly bisa elevate branding. Dan jadi ngetren gitu ya. I mean, it started where in the US gitu ya. Sekarang you go to like coffee shop di Jakarta juga. Oat itu ya, like my boss gitu ya. He always orders a cappuccino with oat gitu ya, oat milk gitu. Yes. Karena emang ya healthy sama ya lactose intolerance mungkin ya. Cool, interesting. Great. We'll move on to the second segment. Kembali ke laptop. It's very interesting kita bicara masalah produk packaging. But ini segmen kedua tidak kalah menariknya. Kita about the media landscape. Globally media landscape itu udah shifting ya. Berkali-kali banyak orang ngomong shifting ke digital gitu. Cuman ada yang ngomong, oh enggak, orang masih tetap banyak ke traditional channel kok. Tetangga saya banyak nonton TV. Datanya ngomong apa? Belanja iklan di TV tradisional itu sekitar 34 triliun Indonesian rupiah di tahun 2023. 2023 ya? 2023. Ya. Tapi belanja digital
Kira-kira berapa? TV tradisional 34 triliun. Digital 10 triliun? 49 triliun. 49, jauh banget ya. 49. That's Dan itu almost- 2023 ya? Lebih besar dibandingkan TV tradisional. Yeah. Jadi udah kelihatan pergeseran. Dulu kan kelihatannya kan kecil kan digital gitu. Ada ngomong I'm trading dollars for cents gitu kan ya. Yang kita spend di TV $1, kita spend di social media cuma 1 sen gitu. Tapi kenyataannya shiftingnya kelihatan clear gitu. Saya ingat 10 tahun yang lalu ya, Coca-Cola tuh selalu eksperimen dengan selalu increasing 1% setiap bulan revenue digitalnya. Karena dia eksperimen aja. Gue naikin nih di kan statistik base kan kalau brand-brand seperti itu. Kalau gue naikin social media spend gue, brand equity gue naik atau turun. Ternyata begitu shifting terus ini naik terus gitu. Jadi ya kenapa mempertahankan traditional channel gitu. So what do you think, Sur, yang lu kayaknya ngamatin masalah media ya udah. Ya, jadi kalau dilihat dari statistiknya like you said, people like Coca-Cola do analytics ya apa? Namanya tuh kalau dulu brand tracker ya, but brand tracker is like 1950s, 1960s things actually gitu. Indonesia aja we think it's like the latest thing. It's not the latest thing. The latest thing is actually called MMM, marketing mix modeling. Marketing mix modeling. Apa itu? You can actually track, kita bisa nge-track ROI dari marketing. Jadi kalau bos kita dulu Pak Hermawan used to say is ROMI, return on marketing investment. But this return on investment dari marketing itu bisa di-track by media. Caranya gimana? Ya itu experiments gitu ya, A/B testing gitu ya. Also jadi tahun ini kita naikin sekian persen, oh ternyata hasilnya gimana? Tahun lalu gimana? Plus you put a layer of like statistical analytics, advanced analytics on it. You put another layer of AI on top of that. And you get like a very good recommendations on media apa sih yang paling efektif untuk menaikkan brand gue. Bukan cuma brand gue, menaikkan sales gue. Nah, tuh. Jadi the interesting thing is MMM ini didukung penuh oleh players kayak Google, Meta dan lain sebagainya, because it does show that digital is quite powerful ya in driving brand and driving purchase intention dan lain sebagainya gitu ya. So it's quite good. Crazy. Kalau para pemirsa ya, kalau podcast apa sih? Para pendengar. Kalau udah berkecimpung di dunia marketing cukup lama tuh pasti momok terbesar ada ROMI gitu kan. Disuruh sama bos ngitung return on marketing investment gitu ya. Terus jawaban kalau ditanya ke konsultan biasanya jawabannya apa? Tergantung, Pak. Nggak ada yang bisa jawab. Iya, Kenapa? tergantung segmennya. Tergantung segmennya gitu. Karena intinya dari dulu tidak pernah ada cara menghitung ROMI yang benar. Karena banyak asumsi gitu ya. Kita bikin asumsi, bikin perhitungan, bikin survei, kita assume ada peningkatan value dari iklan, tapi nggak pernah bisa diukur secara benar. Yang what happens now, begitu masuk digital, itu bisa measurable semua. Suddenly everything is measurable. Up to kalau kita digital channels, up to actual purchase ya. Jadi apapun, jadi kita sebut performance marketing tadi marketing kan. attribution itu kan. Exactly. Jadi ada funnelnya benar-benar bisa di-track sampai ke bawah gitu. Exactly, itu very interesting. Sehingga orang tertarik untuk masuk ke digital. Meskipun ragu-ragu, gue masukin aja nih. Soalnya gitu. duitnya jelas. Gue masukin segini, harusnya segitu. Lo taruh di TV, black box. Or at least it used to be before. Exactly. The latest research Tapi methods gitu. argumennya tadi berapa? 34 triliun? 30. TV 34 versus 49. 34 triliun kan bukan duit kecil juga kan argumennya. Masih gede loh itu. Meskipun ya memang sudah disalip ya, jauh ya sama digital. But guess what? I have another trivia. Orang Indonesia sehari on average nonton TV berapa jam? Ada yang tahu? 6 jam? Gua 0 jam. Kalau zaman dulu 20 tahun lalu anjir, udah om banget ya 20 tahun lalu. Mungkin bisa 5 jam sehari ya. Tapi lu nontonnya telenovela 20 tahun lalu. Bukan dong, nontonnya itu di Indosiar. Tilapia ya. Iya. Doraemon ya. Doraemon. Nah, tapi kalau ya sama Bayu. Gue juga kalau sekarang udah 0 ya. Udah 0. Udah gak pernah nonton TV. Ya, gue mendekati 0 lah. Soalnya FTA ya, free to air kan. Free to air itu kan udah nggak ada yang nonton lagi gitu ya. Soalnya bola kadang-kadang kan masih sering ada. Oh iya. Jadi I'm not a football fan, 100%. unfortunately. Jadi berapa anyways, angkanya? on average orang Indonesia nonton TV itu cuma 3 jam.
Oh, And you masih know, cukup tinggi ternyata ya. yeah, Itu FTA dong, free to air dong. FTA. Ya. Okay. Any TV actually. And then our global average actually 4 hours. So it's 3 hours. Lebih versus rendah 4 dibandingkan global global average. average. Oh, wow. Because you know how many hours orang Indonesia nontonin screen main internet? Bro. Nggak tahu itu apa judol atau apa nonton atau nonton YouTube kan? nonton YouTube atau nonton Netflix ya anyways online gitu lah. Sampai Social sebelum media. tidur aja masih buka handphone. Cineplex apa? Ya. 9 jam, Bo. 9 jam. Dari 24 jam hidup, 9 jam dipakai. Soalnya, I mean, a lot of people also work on internet ya kan. Mereka internet nyala terus, mereka browsernya juga jalan terus. Oh ya, gitu. screen time-nya luar biasa. Screen Screen time time. luar biasa. Jadi, it's not only a personal entertainment time, but it's also like professional working time. Oh, Orang jadi belajar. 9 jam itu bukan hanya untuk entertainment. Iya. Iya, screen time. Screen Jadi time. attention kita tuh udah di layar ya. Dan itu menarik juga sih ya. Kita juga pada saat kita sering desain brand gitu ya, Man ya. Karena kita kalau ngeliat sekarang, dulu kan kita selalu kalau contoh desain brand gitu, banyak kan ke application yang offline kan, billboard, OH, brosur gitu ya. Sekarang yang utama bukan itu ya. Yang utama gimana nih kelihatannya kalau di Instagram feed gua gitu kan ya. Jadi kita emang delivery dari brand guideline itu isinya bukan malah digital application ya. Iya, jadi ingat yang dulu pernah ngerjain Wonderful Indonesia ya. Kita nggak ngeganti logonya, nggak ngeganti apa, tapi cuman di resize aja, di optimize supaya kalau di digital kelihatannya lebih besar gitu. Legibility di saat di ukurannya screen. kecil. Iya. Screen kecil gitu. Itu penting banget ternyata ya memang. Tantangannya gimana teman kalau misalnya ngedesain untuk digital dibandingkan untuk non digital? Pasti lah, karena screen itu kan ya nggak ada yang gede ya, maksudnya ya segini kan, maksudnya nggak. Iya, Kalau TV layar gini iklan kecil pojok Iya, gitu ya udah. udah hilang semua. Ya itu kan juga yang dijawab sama logo BMW yang kemarin dia rebranding. Oh itu. iya, simplify gitu kan. Simplify. Dia bilang karena emang kebutuhannya untuk di screen. So that's it. TV is back to the 50s gitu ya. If you stick to TV, now it's a digital world. Jadi ada case tadi juga gitu. Brand-brand besar di Indonesia yang dulu very TV oriented. Indomie, Seleraku, that was like TV. There wasn't a digital zaman itu, belum ada. Tapi sekarang bukan endorse. Ini case tadi. Tapi zaman sekarang they actually do like omni channel. Jadi udah nggak berani cuma TV aja. Ya, bukannya nggak berani sih, pasti berani lah Indofood gitu loh. Tapi the strategy is going omni is a wiser choice gitu. Jadi ya misalnya yang terakhir mereka keluarin apa tuh? Yang rasa Jepang ya, Ya, ada tori miso. terus ada rasa apa tuh? Iya ada shio ramen, Ya, terus shio ramen. ada rasa apa tuh? Ya, enak ini. tuh, lumayan. Bukan endorsement lagi. Reviewnya yang satu jadi bagus, dan ini sekarang tuh yang ada di mana-mana. Distributionnya itu langsung yang merah. Jadi kan ada yang merah, ada yang hijau, ada yang mana itu. Yang merah ini yang tori ramen itu bahkan sekarang 2023 dia ngeluncur, 2024 dia malahan masuk ke cup. Jadi cup noodle gitu. Nah, itu ketika cup noodle, kalau yang tori ramen setahu gue mungkin lebih condongnya masih TV ya. Was really gencar gitu, yang 3 rasa dan lain sebagainya. Tapi ketika udah masuk yang cup, mungkin karena anak muda ya. Cup ramen itu targetnya lebih ke anak muda ya. Ya, Like lebih my- murah mungkin ya. Like my son gitu, is Dan addicted lebih to praktis juga kan. addicted to like cup noodles. Terus ya mereka jadinya go digitalnya big time gitu ya. They had a call gitu ya, call gepeng gitu ya. Opinion leaders. Bukan call gepeng. Oke. Kayak di radio aja gitu harga call gap. Jadi dulu mereka pakai Kids call. look it up. mereka pakai social media gitu ya. Terus habis itu ya of course orang Indonesia, oh isi ini ngeliput nih, oh gue ngikut gitu kan. So everybody talks about it, dan jadinya viral gitu kan. So that's actually, and they actually sponsored, so not only online gitu ya, tapi dan bukan cuma TV, ATL dan online, tapi mereka juga BTL-nya gitu, misalnya katanya di kampus-kampus ya. Di kampus-kampus UI itu. Ini ada anak UI nih lagi jadi produser kita ya. Bukan mengendorse UI juga. Bukan endorse UI.
Tapi ini sedikit melenceng dari topik channel kita, gue pikir tapi Indofood tuh hebat juga, dia bisa membaca bahwa tren perwibuan nih di kalangan Gen Z terutama kan lagi kenceng ya. Terus dia juga keluarinnya makanya yang Jepangan gitu kan. Iya. Makanya iklannya juga Jepangan juga ya. Benar nggak sih? Dan berani Yes, Jepang pakai ya, bukan anime. Korea ya. Anime style. Iya. Berani Jepang nggak Korea, nggak usah Betul. nggak ramyeonan, tapi Bukan. dia ramen Iya, gitu kan. Jepangan memang gitu. Dan kayak emang tren orang liburan ke Jepang, orang Indonesia maksudnya itu lagi tinggi banget juga kan. Ya, lebih murah soalnya. Dibaca banget gitu sama Indofood, itu menurut gue hebat sih. Interesting. It's quite good. Yang interesting secara gimana? Kalau pengen tahu juga sebenarnya kan digital itu juga spektrumnya banyak ya. Banyaknya kemana sih ya sebenarnya? Oh, Itu yang gua pertanyaannya. ada data nih. Iya, boleh. Gua ada data. Jadi kalau di TikTok Indonesia tuh nomor berapa? Number one ya? Enggak. Number one. User Number kan? one. Nomor Iya. one. In the world ya? In the world ya. Yeah, in the world. And Kebanyakan itu bagus atau jelek itu ya? ya itu 9 jam itu kan 9 jam. 9 jam main TikTok You play 9 hours on TikTok, you Tapi become kan- number one lah. Ya tapi orang lain ternyata- kerja, kita main TikTok gitu. Tapi di beberapa digital agency nggak masuk ke TikTok ternyata karena terlalu mahal atau apa gitu. Terlalu Beda, mahal. terlalu beda. Nggak terlalu, dia bilang terlalu mahal atau apa gitu. Jadi Oh, untuk ngejar viral yang sama itu lebih mahal ya? Oh, Mungkin. pasti cost per viralnya benar ya? ya tapi nggak tahu ya ini juga. Mungkin kita tanya sama pemirsa nih, suruh tulis. Oh ya, kalau ada yang tahu silakan Ah, ah. masukin di komen ya. Bener nggak sih cost untuk viral di TikTok lebih mahal gitu ya pertanyaannya ya? Nah silakan pemirsa. Kenapa sih agency sekarang masih stick? Berarti sticknya kemana ya? Ke Nah, itu Instagram? kita nggak tahu, Gitu. makanya itu Nah, kita Instagram Indonesia nomor berapa? I don't know. Top 3? Hah? Number 4. Not even top 3 ya? Nomor 4. Number Di bawahnya 4. Brasil. Bawahnya China obviously. Ya. Dan di Facebook kita nomor 3. Facebook Soalnya- interesting sih ya. Kan kita udah bahas juga di episode sebelumnya gitu. Facebook itu segmentationnya beda gitu ya dengan iya. TikTok dan di Gen Instagram X. kan gitu ya. Boomers. Ya, boomers Gen X sama mungkin yang kelas menengah ya, menengah ke bawah. Itu cenderung Facebook ya, gitu. yang Very interesting. dagang-dagang barang bekas itu. Dagang-dagang barang bekas dan itu memang laku di sana Betul, jual sandal betul. segala macam ada di situ. Sedangkan kalau TikTok itu benar-benar Gen Z gitu ya. Nah, arahnya ke sana, marketnya clear. Sedangkan Instagram itu segmen orang yang pengen pamer gitu kan dan pengen dipamerin. Betul, gitu ya. betul. Jadi emang ada segmen-segmentasi yang very interesting. Jadi mungkin kalau in a strategic point of view, it's not about the channel, cuman baik lagi ke positioning kita kan, gitu. Sama objektifnya ya? Objektifnya. Tapi mungkin sekarang pertanyaan bukan apakah digital atau tradisional. Udah clear harus digital. Itu mutlak gitu ya. Udah bukan pertanyaan lagi. We have to go digital. Mungkin ya untuk very certain segmen yang tidak perlu digital mungkin ada. Perlu or nggak? Digital or traditional? N. Depends on one important thing. Pak. Apa tuh? Duitnya berapa, Pak? Bener banget. UUD, ujung-ujungnya duit. Jadi, tapi in terms of, kalaupun kita punya duit banyak gitu, strategically yang paling penting adalah menentukan yang mana cocok dengan positioning kita, dan kalaupun kita hadir di semua channel, which is kalau kita punya duit harus hadir di semua channel ya. 360. Termasuk TikTok. 360-nya yang penting. 360 itu artinya apa? Bukan cuma ada di mana-mana, cuman ada di mana-mana dan nyambung satu sama betul. Nyambungnya itu susah kadang. nyambungnya itu yang susah. 360 is not about being everywhere all at once, gitu. It's being consistent across all touch points. Mungkin gue mau kasih sedikit komen tambahan dari sisi communication lah ya. Bener tadi memang UUD, ujung-ujungnya duit, tapi itu kan pasti sesuatu hal yang finite lah ya, terbatas. Dan pasti kita ada prioritas gitu. Jadi kalau menurut gue, at the end of the day kan prioritas kita pasti harus yang bisa penetrate market dulu. Bisa tetap bring our brand out there dulu, which is itu udah pasti digital jawabannya. Sementara kalau kita bicara OOH gitu lah ya, atau bahkan BTL events misalnya gitu, kalau menurut gua sekarang itu trennya dan kayaknya memang works-nya kesana gitu. Yang works adalah yang seperti itu dipakai lebih buat tactical events yang buat ngangkat-ngangkat aja gitu. Tapi secara strategiknya buat get your brand awareness, buat get your brand recognition itu tetap harus digital sih gitu. Billboard seringnya dipakai buat apa sih?
Kalau company-nya bikin event atau brandnya bikin event apa, bikin konser apa, di hari apa, tanggal berapa gitu. Kalau ada launching produk baru gitu, itu baru perlu sih menurut gua. Untuk yang non digital lah ya bahasanya mungkin, atau tradisional bahasanya kita. Cool. Menarik sekali lu ngomong at the end of the day, karena kita at the end of the podcast. Jadi Nice. kita ada closing statement dari masing-masing dulu. Suryo silakan. Sur. Yeah, so I guess numbers don't lie, yeah. When the marketing mix modeling shows that digital is impactful, the money follows, and when the money follows, the impact follows as well. Gitu. I don't know the impact first or the money first, the chicken and the egg. Yeah. But anyways, ya itu. We see that digital has proven itself. Kalau dulu the CMO is in the corner. I don't believe in digital. Let's put it on TV. Gitu kan. Dia udah pensiun sekarang. Dia digantikan oleh mungkin ponakannya atau cucunya udah nggak tahu deh. And the young guys really believe in digital nowadays ya. Great. Nadi? Ya mungkin ya yang pasti semua berubah ya dan cepat banget ya saat ini ya. Maksudnya ya tadi dari yang kita bahas misalnya dari desain ada tren gitu. Market yang kita tuju itu juga berubah gitu. Emang udah yang dulu mungkin buat kita desain yang contohnya kalau kita dulu sama bapak kita kalau pakai kaos kita dibilangnya kan nggak rapi gitu kan ya. Sekarang anak startup semua pakai kaos semua, pakai sepatu Keds gitu. Itu kan standar yang berubah gitu. Dan itu di desain juga terjadi gitu. Maksudnya apa yang dulu mungkin nggak bagus hari ini jadi bagus gitu. Itu yang harus kita lihat sih dan harus kita selalu adaptasi betul. Dan itu sih. Rene mungkin ada final words? Tadi udah sih, actually that was my final words. Cool. Dari aku it goes back again ke what do you want to say gitu ya. Mungkin aku agak sedikit seperti kaset rusak ya karena di yang episode sebelumnya juga ngomong hal yang sama gitu. Baik maupun packaging kita lihat dari Oatly, what do you want to say? Dia shifting not important about Swedish, important about the oath, important about being modern, about being bold, about being present in the digital, sehingga dia mengganti packagingnya menyesuaikan. Demikian juga masalah digital dan tradisional. Go where the customers are gitu ya. Kalau customersnya udah pindah ke digital, kita harus ke digital. Apakah kita harus 100% meninggalkan tradisional? Tidak. It's a mix. Tapi pada saat kita mix, jangan lupa kita perlu 360 degrees marketing, 360 gitu kita sebut. Jangan lupa mengenai itu. Okay, great. So that's it for today. Thank you so much. Thanks for listening. Don't forget to subscribe. Thanks for listening to Brands, Brews, and Bros. Don't forget to like, comment, subscribe. Ada yang nggak setuju dengan omongan Rene atau Suryo atau Mandy? Silakan komen. Kalau gua mending nggak usah. Okay, see you on the next brew and keep brewing ideas. Tapi Bayu tadi ngomong kayak kaset rusak, anak Gen Z kayaknya nggak ada yang tahu kaset itu apa.